Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel belajar saya. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data, materi terakhir pada bahasan statistika. Ada 3 subbahasan yang akan Ibu bahas, yaitu yang pertama, jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Yang kedua adalah simpangan rata-rata. Yang ketiga adalah simpangan baku atau biasa disebut dengan standar deviasi dan variansi. Oke, langsung aja kita akan bahas persoalan yang pertama atau bahasan yang pertama, yaitu tentang jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Ya, jangkauan antar kuartil atau H dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut ya. H sama dengan Q3 dikurangi Q1 ya. Sedangkan untuk mencari simpangan kuartil atau QD itu dapat ditentukan dengan cara setengah dikali Q3 dikurangi Q1 ya. Oke. Kita langsung aja ke subbahasannya. Oke, di sini terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 2, 4, 5, 6, 6, 7, dan 8. Ya. Tentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartilnya. Baik, kita akan siapkan pointernya. Nah, di sini ada berapa data ya? Kita akan hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya itu ada 7 ya, ada 7 data, berarti kalau untuk mencari jangkauan kuartil dan simpangan kuartil, kita hanya cukup mencari Q1 dan Q3 ya. Kita akan cari dulu Q1 sama dengan 1/4 dikalikan N ditambah 1 sama dengan 1/4. N-nya adalah 7, 7 ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 8. Ya, sama dengan 2. Baik, Q1-nya ada di data yang kedua ya. Untuk kita akan lihat data yang kedua itu adalah 1, 2 ya. Berarti Q1-nya adalah 4. Oke, sekarang kita cari Q3. Untuk mencari Q3 ya, berarti 3/4 dikalikan N plus 1 sama dengan 3/4 dikali 7 ditambah 1 sama ya 3/4 dikali 8. Ini kita coret dibagi 4 1 dibagi 4 2. 3 dikalikan 2 adalah 6 ya. Berarti ada di data yang ke-6. Kita akan hitung data yang ke-6 berarti adalah 7 ya. Nah, ini berarti itu 7. Maka untuk mencari jangkauan kuartil atau H atau jangkauan ya, jangkauan kuartil itu adalah Q3 dikurangi Q1 ya, berarti sama dengan 7 dikurangi 4 adalah 3 ya. Berarti jangkauan kuartilnya adalah 3. Nah, sekarang kita akan mencari QD-nya atau simpangan kuartil itu didapat dari setengah dikali Q3 dikurangi Q1 ya. Q3 dikali 1 kan dikurangi Q1 adalah 3 ya. Berarti setengah dikali 3 adalah 3/2 atau 1/2. Baik, ini adalah jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Kita akan bahas tentang bahasan yang kedua, yaitu simpangan rata-rata. Pada bahasan kali ini kita menggunakan semua data tunggal ya. Jadi data tunggal yang akan kita bahas untuk subbab SMK kelas 11. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi mean adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Ini adalah rumus simpangan rata-rata ya. Ini simpangan rata-rata rumusnya. Sigma itu jumlah atau akumulatif ya, jumlah, kita jumlahkan semua, XI dikurangi X rata-rata tapi nilainya mutlak ya, ini nilainya mutlak. Artinya, kita cari XI-nya itu I datanya, data keberapa nih, data ke-1, 2, 3, dan seterusnya, dikurangi X rata-rata, berarti kita harus mencari rata-ratanya dulu ya, kemudian dijumlahkan semuanya, baru dibagi N-nya atau banyaknya data. Nah, karena ini tandanya mutlak begini ya, berarti kalau tandanya mutlak itu tidak mengenal nilai yang namanya negatif ya. Contohnya misalnya
Misalnya di sini 2 dikurangi 3 gitu ya. 2 dikurangi 3 kan hasilnya adalah min 1 ya. Tapi karena dia nilainya mutlak, maka tetap ditulisnya adalah nilainya 1. Oke, seperti itu. Ya, kita langsung aja bahas contoh dari simpangan rata-rata. Nah, di sini ada simpangan rata-rata dari data 12, 10, 10, 10, 12, 14, 14. Nah, kalau untuk mencari simpangan rata-rata, kita tidak perlu mengurutkan dulu rata-ratanya ya, tidak perlu diurutkan dulu. Nah, rumusnya itu adalah SR ya. Oke, kita aktifkan pointernya. Rumusnya untuk simpangan rata-rata itu adalah SR sama dengan ya 1/n gitu ya. Terus dia sigma dari SR ya, sigma XI ya, sigma XI dikurangi X rata-rata dibagi N, gitu ya. Ini kenapa deh guys. Nah, maka yang pertama kali kita akan cari XI-nya. XI-nya ini XI. XI1, XI2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ya. Nah, kemudian X rata-ratanya. Kita akan cari dulu X rata-ratanya di sini. X rata-ratanya, maka ini semua data 12 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 14 tambah 14 tambah 14 ya. Dibagi banyaknya data yaitu 8 ya. 12 30 tambah 24 tambah hasilnya 98 ya. Oh sorry, 96 ya. 96 dibagi 8 adalah 12 ya. Jadi X rata-ratanya adalah 12. Sekarang kita akan cari sigma. Sigma itu jumlahnya ya, jumlah dari XI dikurangi X rata-rata. Caranya seperti ini. Sama dengan, berarti SR-nya ya. Berarti SR-nya sama dengan 1/n sigma XI dikurangi X rata-rata sama dengan, oke, kita cari dulu di sini XI. X yang pertama adalah 12. 12 dikurangi X rata-rata 12 ya. Ditambah data yang kedua 10 dikurangi 12. 12 ini nilai rata-ratanya ya. Ditambah data yang ketiga 10 juga. 10 dikurangi 12. Tambah data yang keempat juga 10 dikurangi 12. Ditambah 1, 2, 3, 4, sekarang 12 ya. 12 dikurangi X rata-ratanya 12 juga, ditambah 14. Sekarang 14 dikurangi X rata-ratanya, kemudian ditambah 14 lagi, dikurangi X rata-ratanya, ditambah 14 lagi, dikurangi X rata-ratanya. Udah ya, sampai 14. Oke. Nah, sekarang kita hitung di sini sama dengan 12 dikurangi 12, 0. Ditambah 10 dikurangi 12 adalah min 2, tapi tetap ditulisnya 2 karena nilainya mutlak. 10 dikurangi 12 tetap 2 ya. Ditambah, karena nilainya mutlak jadi nggak boleh ada negatif ya. 10 dikurangi 12 min juga tapi nilainya 2. Ditambah 12 dikurangi 12, 0. Ditambah 14 dikurangi 12, 2. Tambah 2, tambah 2. Oke, kita bagi. Jumlah N-nya adalah 8. Sama dengan 2 tambah 2. 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, berarti 2 kali 6, 12. 12 dibagi 8 adalah 1, 4/8. Ini bisa kita sederhanakan. 1, 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. 1/2. Jawabannya adalah 1/2. Ini dia. Jawabannya adalah yang A. Itulah simpangan rata-rata. Oke, paham ya? Sekarang kita akan bahasan selanjutnya.
Oke, yang terakhir adalah tentang simpangan baku dan standar deviasi, ya. Nah, untuk mencari standar deviasi biasanya kita bisa mencari varians dulu ya. Jadi hasil varians baru kita bisa cari standar deviasi. Standar deviasi itu apa sih? Nilai statistik yang dipakai untuk menentukan seberapa dekat ya data dari suatu sampel statistik dengan data mean atau rata-rata data. Ya, rumusnya adalah, perhatikan di sini, makanya lihat S2. S2 itu adalah varians ya. Jadi kalau standar deviasi itu adalah akar dari varians. Nah, ini lihat ya. Akar dari varians. Kalau kalian lihat di sini standar deviasi itu akar dari varians nih. Nah, ya, jadi kalau kita mau mencari standar deviasi, pasti kita akan melewati mencari varians dulu ya, baru nanti ketemu standar deviasi. Oke, standar deviasi di sini adalah akar dari ya sigma. Sigma ini jumlah ya, jumlah dari seluruhnya total XI, X datanya dikurangi X rata-ratanya ya, kemudian dipangkatkan 2 ya, dipangkatkan 2 dibagi N, kemudian baru diakarkan ya. Oke, daripada bingung kita mendingan langsung ke contohnya aja. Oke, bahasan yang terakhir yaitu tentang simpangan baku ya. Jadi kita selesaikan soal simpangan baku. Di sini simpangan baku dari data 12, 14, 15, 14 dan 10 adalah, oke, kita akan bahas simpangan baku. Nah, kalau mau mencari simpangan baku biasanya kita akan melewati dulu yang namanya varians ya. Jadi nanti Ibu akan tunjukkan yang mana yang disebut dengan varians ya. Oke, di sini kita akan gunakan warna lebih kental saja. Oke, simpangan baku. Jadi yang pertama kita akan cari rata-ratanya ya. Jadi kalau misalnya di sini ada varians nih, Ibu ilustrasikan di sini ada varians. Kemudian di sini ada simpangan baku atau SD ya, atau standar deviasi. Jadi kalau varians itu adalah misalnya rumusnya adalah S2. Gitu ya, itu varians. Sedangkan kalau simpangan baku ini hanya tinggal kalian S2 ya, tapi diakarkan seperti itu. Ya, jadi kalau mau mencari varians ya kalian sama aja mencari simpangan standar deviasi, cuma tidak perlu pakai akar ya. Kita langsung aja kita cari di sini yang pertama X rata-ratanya. X rata-ratanya ya 12 ditambah 14, ditambah 15, ditambah 14, ditambah 10 dibagi, ini ada 5 data ya, 12 tambah 14, tambah 15, tambah 14, tambah 10 adalah 65 ya. 65 dibagi 5 hasilnya adalah 13, maka X rata-ratanya adalah 13. Sekarang kita cari rumus yang sigma ya dari XI dikurangi X rata-rata pangkat 2 ya. Kita akan cari sigmanya ini ya, berarti kita langsung aja ke sini. X1 nya ini adalah pertama ini X1, ini X2, 3, 4 dan 5. X1 nya 12 ya, 12 dikurangi X rata-rata 13 dipangkatkan 2 ditambah yang kedua adalah 14 dikurangi 13 dipangkatkan 2 ditambah yang ketiga adalah 15. 15 dikurangi X rata-ratanya 13 dipangkatkan 2 ditambah ya. Kita pindahkan dulu. Oke, ditambah yang keempat adalah 14 dikurangi 13 dipangkatkan 2 ditambah yang terakhir 10 dikurangi 13 dipangkatkan 2. Kita akan cari ini dulu ya, sama dengan berapa nih? 12 dikurangi 13 adalah 1, min 1 ya, min 1 pangkat 2 adalah 1. Ditambah 14 dikurangi 13 adalah 1, 1 pangkat 2 1, ditambah 15 dikurangi 13 adalah 2. 2 dipangkatkan 2 adalah 4. Ditambah 14 dikurangi 13 adalah 1, 1 pangkat 2 1, ditambah 10 dikurangi 13 adalah min 3. Min 3 pangkat 2, min 3 kali min 3, 9. Ya, sama dengan ini 10, 14, berarti 16 ya. Sigma dari XI
dikurangi X rata-rata pangkat 2 adalah 16. Maka kita akan masukkan rumusnya standar. Kalau kita cari varians dulu ya, coba varians dulu. Maka varians adalah sama dengan 1/n sigma dari XI dikurangi X rata-rata pangkat 2. Berarti sama dengan 16 dibagi N-nya. N-nya ada 5 ya. Ini ada 5, berarti 5. Nah, ini adalah variansnya. Ya, sekarang kita akan cari standar deviasinya ya, atau simpangan baku, atau simpangan bakunya. Atau simpangan baku berarti hanya tinggal kita akarkan ya nilai ini ya. Berarti kita akarkan 16/5. Nah, 16/5 ini belum selesai. 16/5 itu kalau kita jabarkan ini menjadi akar 16 dibagi akar 5. Ya, jadi kalau bentuknya akar seperti ini, kalian rasionalisasikan akar. Ingat, kalau rasionalisasi akar, tinggal dikali dengan penyebut di bawahnya ini, akar 5, yang di sini juga akar 5. Sama dengan ya, akar 16 kan 4, akar 5. Gitu ya, dibagi akar 5 dikali akar 5 kan akar 25. Akar 25 5, berarti atau akar 5 kali akar 5, akarnya hilang karena sama ya, berarti 5. Berarti kalau kita sederhanakan lagi, berarti 4/5 akar 5. Itulah jawabannya. Ada? Ada nggak? Ada nih, jawabannya adalah yang A. Oke, itu adalah simpangan baku. Baik, materi statistika kita selesai sampai di simpangan baku atau standar deviasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.